Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel YouTube kami para pecinta elektronik. Bagi yang bingung ya, pecinta elektronik yang bingung atas stapel yang apabila dihidupkan di rotarnya ininya nggak mau gerak otomatis. Caranya gimana? Ini posisinya stapelnya sudah jadi ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana apa sih yang perlu diperbaiki apabila mengalami stapel. Mungkin punya sahabat sebenarnya ada yang mengalami kejadian seperti itu ya. Apabila stapel dihidupkan, dia akan tetap stapelnya tidak mau bergerak. Apa yang akan kita perbaiki? Sekarang kita coba dulu ya, stapel hidup apa enggak ya? Hidup kayaknya. Ini posisinya AC daripada PLN semua 100 60 70 80 ya, 180 ada 200 di stapel. Seharusnya kalau di stapel mencari akan mencari harusnya kenapa? Karena cukup di situ sudah mencukupi 226 sahabat ya. Apabila di ini ada penjelasannya, rincian kalau untuk stapel tentunya tidak bisa diperbaiki selama berhari-hari. Jadi solusinya sangat menarik. Yang angka yang kalau apabila stapel ini kok harusnya lebih daripada 2 ya. Ini yang kita bisa adjust di sini di trimpot ini. Apabila ini di arah ke kiri ini, dia akan memperbesar arus ya, dia bisa melebihi 220 ya. Apabila ini di input ke kanan, dia akan menghasilkan tegangan dari 220 sehingga turun lebih kecil. Jadi jangan bingung sahabat ya, apabila ini di voltasenya menunjukkan wah ini lebih 220, kita cukup di trimpot di sini ya. Jadi jangan bingung. Ini di adjust saja. Apabila ke kanan ini ya, dia akan mengecilkan, menurunkan dari 220 bisa menjadi 200. Apabila ini dipentokkan ke sana bisa melebihi 220. Baik, nah ini posisinya hidup ya sahabat ya. Nah, di sini hanya rincian kenapa kok bisa sih seperti itu, apa sih yang terjadi di stapel kita di rumah. Nah ini kalau posisi hidup, posisi dimatikan nanti dia akan bergerak. Apabila tidak bergerak berarti dinamonya ada masalah sahabat ya. Ini seharusnya bergerak kembali dulu. Nah, apabila dihidupkan dia akan naik kembali ya. Dan apabila dimatikan normalnya dia harus turun kembali. Nah, ini tidak turun berarti dinamonya ya. Nanti kita akan kasih dinamo yang lebih bagus yang ini namanya yang miliknya itu kita bongkar ya. Nanti kata-kata yang ini kita akan jelaskan rinciannya. Ini stop kontaknya daripada stapel ini ya. Ini dari belakang ini ke listrik ya. Ini alisator PLN. Kita matikan dulu saat takut ada tegangan yang menyala lagi, kita menjelaskan nanti ya. Baik, lanjut yang selanjutnya ya. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam kita memperbaiki stapel kalau yang tidak mau bergerak rotarnya ini tidak mau naik dan turun ya. Yang tidak mau naik turun, satu yang kita perhatikan adalah ini elko-nya ini itu ukurannya daripada stapel itu entah semoga Toyosaki, Seda, Mikro dan itulah yang lain adalah kebanyakan menggunakan 4700 UF atau Mikro 16 volt ya. Nah, jadi kalau ini mendung ya, biasanya itu mendung ya. Itu namanya itu akan perhatikan apabila dia mendung itu ganti aja pakai yang 25
volt juga nggak apa-apa. Kalau di tempat kami cari yang 4716 mikro itu susah, katanya di 25 ini posisinya alhamdulillah tidak apa-apa. Jadi apa yang kita perlu perhatikan, satu di kapasitor kecil-kecil ini, maaf kameranya nggak jelas ya, nanti kita kasih terangannya. Tapi ingat, ini harus benar-benar sama cara gantinya ya. Kalau di toko tidak ada, bisa cari di bekas setapel yang sudah rusak ya. Carilah di rongsok ya. Yang sering kali terjadi ininya sahabat, ternyata itu kapasitor yang kecil-kecil ini untuk ukurannya yang bawaannya itu 2907A ya. Ini untuk merek Stabilizer Kawasaki 2907A. Dan apa tadi ya, sebentar kita cari dulu. Itu miliknya kapasitornya ini. Dan ada juga yang ini sudah pecah ya sahabat ya, sebentar. Nah, itulah ya. Nah, 12907 kita cek di ininya, dan 4401 ya. Ini bisa kita ganti dengan merek yang lain karena untuk mencari itu sangat susah ya spare partnya. Kita bisa ganti dengan merek, dengan tipe ini, tipenya nggak kelihatan ya nomornya ya, nanti saya tuliskan aja, S8550 ya, 36 ampere. Cuman harus sama, dua-duanya ini harus sama. Nanti kalau sahabat walaupun ini rusak ya, ini rusak, kalau kita nggak ganti, kalau kita ganti satu aja, ini kita ganti satu aja, nanti ini akan pecah juga. Yang ini kita ganti aja bareng, nggak apa-apa. Tapi jangan heran nanti R nya ini bisa pecah, nih pecah, mati, dibakar ya. Nggak usah khawatir, kita ganti aja dengan yang ini. Saya ganti, saya kasih cabutan dari punya Stapel juga ya. Untuk ukuran berapa kilonya nanti saya akan tuliskan ya. Ini dari Stapel bekas yang kita cabut. Nah, nanti kita kasih keterangannya ya, ukuran yang perlu kita ganti. Baik, itu aja untuk penjelasan yang ini ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah panik apabila voltase naik. Kita cukup adjust aja di trim pot yang ini ya. Trim pot ini apabila ke kanan dia akan menurunkan dari 520, apabila ke kiri dia akan menambah arus 220 lebih nanti. Jadi cukup ini aja. Yang satu yang perlu diperhatikan, kapasitor 4700 mikro 16 volt dan Elko ya, dan kapasitor yang dua ini. Jadi kalau khawatir ininya nanti pecah, langsung aja diganti sahabat dengan yang ini. Nanti bisa dicari lah, ini ukurannya 3 kilo. Kalau ada 3 kilo nih, kalau pakai 3 kilo ini nggak kuat sahabat, nanti diganti yang lebih besar ya, atau yang lebih kecil. Nanti kita cek dulu. Nah, ini langsung diganti aja sekalian, nggak apa-apa. Nanti kalau ini diganti dua dengan ukuran yang berbeda, kalau ada yang aslinya lebih bagus ya. Kalau ada ganti salah satu juga nggak apa-apa. Nanti kita kasih kodenya di sini. R-nya kalau ini diganti bersamaan, R yang 3 kilo ini ganti nggak langsung aja, nggak apa-apa. Jadi kode nanti kebakar ya. Itu. Ini cuma penjelasan saja teorinya. Jadi kita sudah memperlakukan, udah kerja 3 hari ini, 3 hari 2 malam ya. Ini nanti kita sambung lagi. Sebentar kita istirahat dulu. Jadi nggak usah panik kalau ini kok nggak bisa jarak, apa ininya otomatisnya yang mati ya. Ini nggak usah, kalau kita kalau memang ragu, kalau ada perubahan fisik kita cek. Kalau posisinya di avometernya ini posisi masih bagus ya, karena kita ganti juga tadi. Jadi melakukan penggantian, dites aja. Jadi dari kelima ini 1, 2, 3, 4, 5 ini posisi masih bagus sahabat
ya. Dia dibolak-balik juga, cuman yang dua ini dia yang bisa ke 0 ya. Ya, itu ini yang bisa ke 0, yang lain nggak bisa sahabat. Ini posisinya masih bagus. Saya apabila ada perubahan kok tidak seperti ini ya, tidak yang ini sama yang ini, yang pinggir-pinggir, yang tengah ini enggak. Ini kok ada perubahan, entah itu jalan di mana, berarti bisa kemungkinan ini yang rusak ya. Itu. Dan yang selanjutnya kita cek juga dinamo itu masih bagus apa enggak. Nah, kalau lebih bagus punya yang suku cadangnya langsung diganti aja, karena ini kurang normal posisinya. Apabila dihidupkan dia akan jalan ya. Bentar. Posisinya jalan. Maaf para master yang sudah profesional di bidangnya, kurang dimaklumi, dimasukkan yang lagi positif ya. Ini posisi hidup, dia nggak gerak karena harusnya di situ. Dimatikan, dia akan turun ya sahabat ya. Jelas ya. Jadi seperti itu untuk kelanjutannya. Ini nggak usah perlu diganti dinamo karena masih fungsi, cuman kurang normal aja. Kalau yang normal pakai yang ini, tapi nanti kelamaan ya melakukan proses penggantian. Sama aja intinya, ini mereknya sama Toyosaki. Nah untuk ini ya kita coba hidupkan lagi, dia akan mencari arus ke 220 ya. Nah, dimatikan dia akan turun kembali karena dinamonya tidak normal. Kita korek dulu. Nah, mati ya. Ini kalau posisi dinamonya bagus. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Penggantian kapasitor yang kecil-kecil ini ya, dua ini itu banyak terjadi, ini yang minta ganti ya. Kalau untuk ukurannya bisa dari yang lebih akurat jadi, tapi kalau nggak ada yang sama yang dari yang tipe yang kita sebutkan tadi, tipe yang itu kita ganti dengan merek yang sama, tapi kapasitor miliknya itu juga miliknya Stavol juga ya. Kalau mau benar-benar ada, cari suku cadang, cari aja di tempat transok, pasti ada itu bekasan kapasitor, kita cari ininya, bisa berguna sahabat ya. Nah itu kita contohkan aja, biasanya yang ujung ini sahabat ya, yang ini ya, yang dua ini yang biasa sering mati, sama R nya yang ini, R nya yang ini, itu bisa diganti sahabat ya. Cukup sekian, terima kasih sudah berkunjung, sudah mampir di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk para sahabat, untuk para master. Mohon dimaklumi, tolong support bantuannya untuk yang lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.